Bab 730. Selena ingin melepaskan diri ketika Harvey lengah, tetapi efek obat membuatnya pusing dan mual. Tubuhnya terasa lemas karena kekuatannya seperti hilang begitu saja. Harvey langsung membantunya berbaring. "Sally, jangan banyak bergerak." Selena juga tidak berniat bergerak karena setiap kali bergerak sedikit saja, dunia terasa berputar. Selena pun hanya bisa menutup mata untuk meredakan ketidaknyamanan tubuhnya. Waktu kemoterapi jauh lebih lama daripada waktu infus biasa. Malam mulai menjelang saat botol terakhir akan habis. Harvey menemaninya dengan sabar sepanjang proses. Dia juga merasa gelisah dan takut Selena tidak tahan dengan efek obat kemo sebelum proses selesai. Untungnya, meski kondisi tubuh Selena sangat lemah, dia bisa bertahan dan menyelesaikan infus botol terakhir. Saat ini Selena sama sekali tidak berani bergerak, sebuah rasa yang familiar pun muncul di hatinya. Selena bahkan tidak bisa membuka mata karena kepalanya terasa sangat pusing. Harvey bertanya pada Louis, apa ini pertama kalinya dia kemoterapi? Ya, kondisi Selena terbilang cukup baik. Di luar sana banyak pasien yang nggak bisa bertahan sampai proses kemoterapi selesai. 3 hari pertama adalah masa kritis karena efek samping obat bekerja maksimal. Setelah itu dia perlahan akan merasa lebih baik. Siklus kemoterapi adalah 21 hari, jadi kita harus menunggu sekitar 3 minggu lagi untuk tahap kemoterapi kedua. Pastinya kita akan evaluasi hasil kemoterapi kali ini dan kondisi Selena saat itu dulu. Harvey menatap wanita yang terbaring kaku di kasur karena tidak berani bergerak. Harvey pun semakin merasa bersalah. Hari ini masih lebih mending, besok pasti lebih parah. Ingat, kamu harus menyuruhnya untuk banyak minum air putih untuk membuang racun. Ah ya, beberapa hari ke depan dia harus banyak mengkonsumsi protein. Setelah kemoterapi, beberapa indikator kondisi tubuh seperti sel darah putih dan sel darah merah akan turun drastis. Pasien jadi akan merasa mual dan nggak nafsu makan. Kamu harus terus membujuknya untuk makan dan terus awasi hasil tesnya. Kalau angkanya di bawah nilai normal, kita harus cepat ambil tindakan. Harvey mendengarkan dengan serius dan mengingat setiap kata yang diucapkan oleh Louis. Louis menjelaskan dengan sabar dan setelah selesai tiba-tiba Harvey berkata, "Terima kasih ya. Aku minta maaf untuk yang semua yang dulu terjadi." Louis terkejut, "Nggak kusangka akan mendengar kata-kata ini keluar dari mulutmu." "Sudahlah, semua sudah lama berlalu. Sebenarnya aku juga harus berterima kasih padamu karena kalau bukan karena kamu, aku nggak akan bertemu jodohku. Sekarang, aku dan Selena hanya sebatas sahabat. Dia itu gadis yang sangat malang, orang-orang jadi tergerak untuk melindunginya. Lagi pula selama 2 tahun di luar negeri aku juga belajar banyak hal. Yah, kalau dihitung-hitung, aku nggak rugi sih." Suasana hati Sally sedang nggak bagus, tolong nasihati dia. Louis menggeleng tidak berdaya, "Tuan Harvey, akar masalah ini adalah kamu sendiri dan cuma kamu yang bisa menyelesaikannya. Sekarang, biarkan Selena tidur selagi masih bisa. Dia pasti nggak bisa tidur 3 hari ke depan." Hah, untung saja semua racun dari penyakitnya 2 tahun lalu sudah nggak ada lagi. Efek samping dari kemoterapi akan semakin parah di setiap tahap. Di tahap kelima atau keenam, sumsum tulang akan terasa sakit dan membuat pasien rasanya ingin mati saja. Kalau Selena bisa bertahan sampai tahap itu, maka kita mendapat pertanda baik. Masalahnya sakitnya sekarang ini sudah sangat parah, aku khawatir dia nggak akan terjadi. Harvey langsung memotong ucapannya. Louis pun diam dan berujar, "Kalau begitu aku pergi dulu, kabari aja kalau ada apa-apa." Harvey kembali ke kamar rawat. Selena sudah terlelap dan dari wajahnya terlihat jelas kondisinya yang sangat lemah. Malam itu, meski susah payah, Selena masih bisa tidur. Keesokan paginya, Selena bangun dan hendak pergi ke toilet. Namun, begitu ujung kakinya menyentuh lantai, kakinya serasa tidak bertulang dan seluruh tenaganya terhisap habis. Kepalanya terasa berat sedangkan kaki terasa seringan kapas.
Selena pun ambruk. Sally, bab 731. Harvey belum lama terlelap saat dia terbangun oleh sebuah suara. Begitu membuka mata, dia melihat Selena jatuh di lantai dan buru-buru memeluknya. Kamu nggak apa-apa. Meski Selena sudah berada dalam pelukannya, Harvey masih merasa punggungnya berkeringat dingin. Selena tidak bisa diperlakukan seperti orang biasa. Saat ini tubuhnya sangat rentan, tergores sedikit saja bisa membuatnya cedera seumur hidup. Wajah Selena pucat pasi seputih kertas, dia menjawab, "Aku." Jangan harap dia bisa marah pada Harvey, mengucapkan sepatah kata saja sangat sulit bagi Selena. "Kenapa? Kamu haus atau lapar? Kamu perlu apa? Kasih tahu aku aja." Selena menjawab dengan susah payah, "Tolong panggil suster." Harvey langsung mengerti dan mengantar Selena ke toilet. Selena yang malu pun langsung mengusirnya keluar. Harvey tetap berdiri di dekat pintu, lalu meminta Bibi Eri untuk datang, kemudian menyiapkan sarapan. Dengan tenaga yang tersisa, Selena pun akhirnya selesai mandi. Setelah itu, Harvey membantunya kembali berbaring di kasur. "Sally, jangan marah ya. Sekarang yang terpenting adalah menjaga kesehatanmu." Selena melihat semangkuk bubur ikan yang hangat tersaji di hadapannya. Sebenarnya bubur yang kaya rasa itu terlihat sangat menggugah selera, tapi hari ini begitu melihat makanan, Selena merasa mual dan mengernyit. Dia pun menjawab, "Aku nggak mau makan." "Tetap makan ya, sedikit aja." Harvey membujuk dengan lembut dan penuh kesabaran. Beberapa hari ini dia tidak tidur nyenyak dan selalu begadang. Kantung matanya terlihat besar dan menghitam, membuat wajah tampannya terlihat lelah. Semalam dia tidur di kasur kecil yang disediakan pihak rumah sakit untuk penjaga pasien, kemeja mewah yang dia kenakan pun terlihat kusut. Namun Harvey tidak memedulikan dirinya, saat ini di matanya hanya ada Selena. Selena merasa aneh. Dalam potongan memorinya, Harvey selalu bersikap acuh tak acuh padanya. Entah kenapa sejak dia bangun dari koma, Harvey berubah 180 derajat menjadi begitu perhatian dan peduli. Selena tidak mengerti mengapa Harvey bisa berubah begitu drastis. Yang jelas saat ini Selena merasa sendirian dan tidak punya tujuan hidup. Harvey diam-diam menyuapi Selena saat wanita itu melamun. Baru saja sesuap bubur itu tertelan, ternyata perut Selena menolak dan dia pun langsung memuntahkannya. Muntahan itu tepat mengenai dada Harvey. Selena jadi sungkan, "Aku nggak apa-apa." Harvey mengambil tisu untuk membersihkan dirinya, lalu menyingkirkan bubur ikan itu dan menggantinya dengan semangkuk sup ikan. "Kalau kamu nggak bisa makan bubur, coba minum sup ini ya." "Nggak amis kok, tadi sudah kucicipi." "Oh ya, belut dan daging ikannya dimakan ya, soalnya itu sumber protein." Selena menatap Harvey dengan sangat bingung, lalu bertanya, "Harvey, sebenarnya kamu mau apa sih?" "Sally, kamu harus percaya kalau aku cinta banget sama kamu. Aku melakukan semua ini supaya kamu cepat sembuh. Ayo, makan." Selena menahan rasa mualnya dan menelan cukup banyak sup itu. Saat ini dia sama seperti orang yang tidak berguna, dia hanya bisa berbaring. Bahkan balik badan pun tidak sanggup. Karena hanya bisa tidur seharian, Selena malah merasa semakin tidak nyaman karena tubuhnya semakin terasa sakit. Harvey merasa sangat kasihan melihat kondisi Selena seperti ini. Ingin sekali rasanya dia bisa menggantikan Selena. Rasa sakit yang begitu hebat membuat Selena tidak punya tenaga untuk marah pada Harvey. 3 hari berlalu begitu cepat dan Harvey dengan setia tetap berada di sisinya. Di hari keempat, tenaga Selena mulai sedikit pulih. Beberapa hari ini memang sangat menguras tenaga Harvey, paling hanya beberapa jam saja dia bisa tidur karena terus menjaga Selena. Matanya sangat merah karena pembuluh darahnya pecah. Hari ini cerah, tidak seperti hari-hari sebelumnya yang selalu turun hujan. Harvey melihat Selena hari ini lebih bersemangat, jadi dia mengambil sisir dan berkata, "Sally, hari ini kita jalan-jalan keluar ya. Mumpung cuacanya cerah." Selena juga tidak menolak,
Toh Harvey ini orang yang keras kepala dan selalu memaksa untuk mendapatkan apa yang dia mau. Selena tidak mau buang tenaga sia-sia untuk melawan. Selena duduk tenang dan Harvey mulai menyisir rambutnya. Harvey langsung mematung begitu selesai menyisir satu kali. Padahal dia sudah benar-benar menyisir rambut Selena dengan lembut, tetapi di sisir terdapat segumpal rambut hitam. Harvey menoleh ke bantal dan terhenyak. Di atas bantal putih itu ada ratusan helai rambut hitam. Pemandangan ini begitu mengerikan. Bab 732. Ketika melihat Harvey berhenti sejenak, Selena pun spontan bertanya, "Ada apa?" "Enggak," Harvey menyisir dengan sangat lembut, bahkan hampir tidak menggunakan tenaga. Meski begitu, rambut Selena tetap rontok. Harvey akhirnya tahu mengapa Selena memotong rambutnya 2 tahun yang lalu. Dulu dia tidak bisa menemani Selena di saat terlemah, kali ini Harvey bertekad untuk selalu di sampingnya. Harvey merapihkan rambut Selena, lalu memakaikannya jaket. Setelah itu dia menggendongnya ke kursi roda dan menyuruh seseorang untuk mengganti spray kasur. Setiap gadis pasti ingin tampil cantik, Harvey ingat ketika hubungan mereka berdua masih baik-baik saja, Selena sangat menyukai rambut panjangnya. Waktu itu Selena mengenakan gaun sederhana yang elegan dan rambutnya panjangnya diikat dengan manik-manik. Harvey masih ingat jelas saat Selena membanggakan diri karena dia bisa mengucir rambut dengan satu tangan. Selena dulu suka bicara, tapi sekarang dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya menatap lurus ke depan, membuat orang lain tidak bisa menebak apa yang sedang dipikirkannya. Harvey mendorongnya ke bawah pohon rindang, di depan mereka ada sebuah padang rumput. Saat ini ada beberapa pasien lain bersama anggota keluarga masing-masing yang sedang berjemur di bawah sinar matahari. Burung-burung berkicau riang, langit berwarna biru cerah dan dihiasi awan putih. Dunia terlihat begitu indah. Tiba-tiba sebuah bola kuning berguling ke kaki Selena. Di atas bola itu ada gambar hewan kartun dengan mata besar dan sedang tersenyum lebar. "Ibu," terdengar sebuah suara anak kecil yang renyah memanggilnya. Selena mengangkat kepalanya dan melihat seorang anak laki-laki yang mengenakan kemeja, dasi kupu-kupu dan celana pendek datang berlari ke arahnya dari kejauhan. Waktu itu dia pergi dari aula buru-buru, kali ini di bawah sinar matahari, senyum anak laki-laki ini terlihat lebih jelas. "Dia Harvest?" tanya Selena. "Ya, kamu yang memilih namanya gabungan dari nama kita. Harvest sekarang bisa berlari dengan bebas." Kakinya yang kecil dengan lincah berlari dan tiba di hadapan Selena. "Ibu," kata si kecil sambil meraih tangan ibunya. Harvest terlihat begitu mungil dan lembut. Seakan bisa hancur hanya dengan sedikit tekanan. Sebagai seorang ibu, panggilan ibu adalah yang paling sulit ditolak. Hati Selena langsung melunak. Ini adalah naluri seorang wanita. Meski dia tidak bisa mengingat apapun, tetap saja dia tidak bisa menahan perasaan simpati yang kuat ketika melihat anak kecil. Tapi begitu dia teringat perkataan William, kelembutan di wajahnya sontak hilang. Dia menarik tangannya kembali dan berkata dingin, "Aku bukan ibumu." Harvest tidak mengerti kesalahan apa yang sudah dia perbuat. Padahal susah payah dia bisa mendapat kesempatan untuk bertemu dengan ibunya. Padahal dulu ibunya selalu mau memeluknya, kenapa sekarang tidak? Ibunya juga tidak tersenyum padanya, bahkan terlihat sangat garang. Wajah mungil dan tembam si kecil langsung terlihat murung, air mata menggenang di matanya dan bibir mungilnya berujar, "Ibu. Ibu itu ibuku." Selena menoleh dan menatap Harvey dengan tajam. "Kamu gila ya? Masih belum cukup dulu kamu dan keluargamu menipuku. Sekarang kamu juga menyeret anak kecil untuk bohong. Kamu membuatnya meninggalkan ibu kandungnya demi menyenangkan aku. Cekak, kegilaanmu ini benar-benar enggak terduga. Sally, jangan salah paham. Aku enggak bohong, dia benar-benar anakmu." Lalu, terdengarlah suara anak perempuan yang lembut, "Ayah." Entah sejak kapan Shirley ada di sana. Dia mengulurkan tangan menarik ujung baju Harvey sambil menggigit bibirnya dengan wajah memelas. Tidak jauh dari situ, ada Agatha yang sedang duduk di kursi roda sambil melihat dua orang tersebut.
Pandangannya Selena jatuh ke wajah Shirley, anak itu hampir sama persis seperti Agatha. Oh, jadi ini sepasang anak sempurna. Kakaknya mirip Harvey sedangkan adiknya mirip Agatha. Selena memaksakan diri dan berjuang keras untuk berdiri, lalu menamparkan Harvey kuat-kuat. Dasar bajingan, pergi dari hadapanku. Bab 733. Bibi Eri kebetulan tidak berada jauh dari mereka. Begitu melihat situasi ini, dia langsung datang dan mendorong Selena pergi. Sebelum pergi, dia menatap Harvey dengan penuh kekecewaan. Permainan apa lagi yang dimainkan pria bajingan ini? Sudah bagus hubungan mereka berdua akhirnya sedikit membaik, sekarang Harvey malah kembali berbuat ulah dan membuat suasana jadi tegang. Chandra mendekati dan berkata, "Tuan Harvey, jangan gegabah. Nanti malah Tuan sendiri yang rugi." Harvey menghela napas, "Aku khawatir Sally kehilangan tekad untuk bertahan hidup. Aku cuma berharap dia punya alasan untuk bertahan. Kupikir dengan bertemu Harvest akan membangkitkan naluri keibuannya yang terpendam. Ternyata aku salah. Tuan Harvey, sebaiknya urusan ini kita tunda dulu. Kondisi Nyonya sudah sangat parah, dia tidak bisa lagi menerima pukulan apapun. Urusan Tuan Muda Harvest kita bicarakan nanti aja. Mau bagaimana lagi?" Harvey membungkuk dan menggendong Shirley. Meski sangat membenci Agatha, Shirley adalah satu-satunya anak yang ditinggalkan oleh Kevin. Karena ikatan darah, Harvey tentu akan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Agatha mengarahkan kursi rodanya ke hadapan Harvey dengan hati-hati, lalu berkata, "Harvey, aku cuma mau melihat Nona Selena, aku nggak punya maksud lain." "Ayah, ibu kangen banget sama ayah." Shirley berkata dengan malu-malu. "Anak baik." Harvey mengusap kepala Shirley. Entah mengapa, Selena tergoda untuk menoleh dan kebetulan melihat Harvey memeluk anak perempuan tadi dengan wajah yang penuh kelembutan layaknya seorang ayah yang penyayang. Mereka berempat terlihat seperti keluarga harmonis, hal ini membuat Selena merasa agak terganggu. Jadi ini yang Harvey maksud dengan cinta. Konyol. Bibi Eri yang khawatir pun berujar, "Nyonya muda jangan salah paham. Di hati Tuan Muda Harvey cuma ada Nyonya kok." "Bibi Eri, tolong jangan bicara seperti itu lagi." Perkataan ini sangat menjijikkan di telinga Selena. Selena langsung kembali berbaring di kasurnya. Harvey tentu tidak mengizinkan Agatha datang membesuk, tetapi dia sendiri sekarang juga tidak bisa masuk. Bibi Eri berdiri di luar pintu dan berujar dengan hormat, "Mohon maaf Tuan Muda Harvey, tolong jangan salahkan saya karena ini adalah perintah Nyonya Muda." "Sally sudah salah paham, aku mau menjelaskan." "Tuan Muda Harvey, menurut Tuan, masih ada gunanya menjelaskan. Di mata Nyonya Muda, semua itu hanya kebohongan semata. Kumohon pada Tuan, tolong jangan berbuat ulah dan memprovokasi Nyonya Muda lagi." Harvey terdiam. Dia melakukan banyak hal dan semua itu bertujuan untuk kebaikan Selena, tetapi pada akhirnya dia malah memperburuk keadaan. Melihat ekspresi putus asa di wajah Harvey, Bibi Eri pun merasa kasihan dan berkata, "Tuan Muda Harvey lebih baik sekarang pulang istirahat. Jangan sampai Nyonya semakin kesal." Harvey tidak ingin memperburuk situasi, jadi dia memutuskan untuk tidak mengganggu Selena dan menuruti perkataan Bibi Eri. Waktu Bibi Eri kembali ke kamar, Selena sedang bersandar di kasurnya sambil melamun. "Nyonya, Tuan Muda Harvey sudah pulang. Dia nggak akan mengganggumu." Selena nggak menjawab dan hanya menatap jauh dengan tegas. Siluet ramping tubuh Selena membuat Bibi Eri merasa iba. "Nyonya, apa mau istirahat dulu?" "Bibi Eri, aku mau keluar rumah sakit." Bibi Eri langsung menjelaskan, meski sesi kemoterapi sudah selesai, kondisi Nyonya masih belum stabil dan perlu diawasi. "Nanti kita pulang ke rumah setelah kondisimu pulih ya." "Rumah?" Selena tersenyum pahit. "Rumah keluarga Irwin bukan rumahku." Selena menatap langit-langit kamar dan berujar dengan lirih, "Nggak ada lagi tempat yang bisa kusebut rumah." Bab 734. Bibi Eri membuka mulutnya untuk membujuk Selena, tetapi Selena malah melambaikan tangan dan berkata, "Aku mau tidur dulu."
Dia nggak boleh sampai masuk, aku nggak mau lihat orang itu. Baik, Bibi Eri menyelimuti Selena, lalu keluar kamar. Di sana dia melihat Harvey sedang memeluk Harvest yang masih menangis. Wajah anak kecil itu terlihat sangat lucu. Ayah, aku mau ketemu ibu. Harvey menggenggam kerah Harvey dengan tatapan memelas. Harvest yang sudah berusia 3 tahun sudah bisa mengungkapkan pikirannya dengan baik. Dia sudah lama tidak bertemu dengan ibu dan tidak mengerti kenapa ibu yang dulu mau memeluknya sekarang bersikap dingin. Padahal dia hanya ingin dipeluk. Harvey menggendongnya dengan satu tangan dan ikut terlihat pilu. Ibu sedang sakit, nanti aja ya. Sakit. Harvest memutar bola matanya, ibu sakit. Sambil bicara, Harvest pura-pura batuk sedangkan Harvey mengusap ujung hidungnya. Ibu lagi sakit parah. Ibu harus minum obat dan disuntik. Iya, ayo beri obat pada ibu supaya cepat sembuh. Harvey menghela napas tanpa suara, ayah antar pulang ya. Ketika keduanya melewati sisi taman, Harvest sepertinya teringat sesuatu. Dia menunjuk bunga yang sedang mekar, lalu menunjuk ke kepalanya mahkota bunga. Ibu pakai mahkota bunga. Hati Harvey merasa pilu. Padahal kejadiannya sudah lebih dari setahun yang lalu, tidak disangka anak ini masih ingat. Mereka bertiga pernah berkemah di alam bebas. Harvey memetik banyak bunga liar dan membuatnya menjadi mahkota bunga untuk Selena. Meski masih kecil, Harvest bisa ingat betul bagaimana ibunya tersenyum bahagia dengan mengenakan mahkota bunga pada hari itu. Setiap kali Harvey mengingat masa lalu, hatinya terasa sakit. Ayo petik bunga. Harvest tidak banyak pikir dan langsung berlari ke taman untuk memetik bunga yang cantik. Setelah itu dia memberikannya pada Harvey. Kamu mau membuat mahkota bunga untuk ibu? Ya, ayo kita buat. Mereka berdua sedang merangkai mahkota bunga saat terdengar seseorang berkata, "Wah, ada pencuri bunga, memangnya kalian orang miskin sampai perlu mencuri bunga untuk menjenguk pasien?" Harvey tidak mengerti apa yang terjadi. Ini pertama kalinya Harvey dibilang pencuri, dia langsung memeluk Harvest dan pergi tanpa menoleh. Suster kepala berteriak di belakangnya, kelihatannya aja kaya, aslinya si miskin. Selena tidur sejenak, di benaknya terus terulang kejadian. Harvey yang mengelus kepala, Shirley, andai saja ada satu detik Selena berpikir bahwa Harvey tidak menipunya, semua hal itu lenyap saat ini. Sebodoh itukah Harvey yang berpikir dia masih akan tertipu setelah semua penipuan ini? Suster kepala masuk ke kamar Selena untuk mengambil sampel darah. Nona Selena, bagaimana rasanya hari ini? Sudah baik kan, tapi masih lemas. Jangan khawatir, kemajuanmu jauh lebih cepat dari pasien lain. 2 minggu pertama memang sangat sulit, tapi setelah itu kamu akan jauh membaik. Tapi begitu baik kan? Kamu sudah harus memulai sesi kemoterapi berikutnya. Hah, berikutnya. Selena mengerutkan keningnya. Suster kepala melihat wajah sedih Selena dan langsung mengalihkan pembicaraan. Kita jalani aja ya pelan-pelan. Nona Selena jangan terlalu khawatir. Aku ceritakan suatu kejadian yang lucu ya. Tadi aku lihat ada seorang ayah dan anak yang mencuri bunga di taman rumah sakit. Coba bayangkan, zaman sekarang masih ada yang mencuri bunga untuk menjenguk orang di rumah sakit. Dunia ini semakin aneh. Coba kalau anak kecil sudah diajarkan berbuat seperti itu, jadi apa ke depannya? Bersambung ke bab 735. Terima kasih.